Saya selaku Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengucapkan terima kasih, apresiasi dan menghargai setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Lazarus beserta rombongan, di mana pada kunjungan yang sudah berlangsung 2 hari ini, mulai dari kemarin sampai hari ini dan akan dilanjutkan besok, ini tentu membawa dampak dan manfaat yang sangat positif bagi kami di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, karena ini merupakan kunjungan kerja yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari dana pembangunan APBN. Nah, kami menyadari bahwa kami di Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki keterbatasan baik itu anggaran maupun biaya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu karena luas wilayah kami yang cukup luas, yaitu kurang lebih 29.842 km persegi, kurang lebih 20% dari wilayah Kalimantan Barat ini. Nah, tentu di sini kami sangat keterbatasan, memiliki banyak kekurangan dalam membangun wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, baik infrastruktur, jalan jembatan, air bersih, sekolah-sekolah dan segala macam. Nah, di sini saya senang sekali mengikuti rombongan Pak Kepala Lazarus beserta rombongan pada hari ini, dan hari ini saya bisa hadir, besok saya juga akan mendampingi, di mana kami bisa rombongan bisa melihat secara langsung kondisi kami di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan, atas kerjasama dan sinergisitas kita antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam membantu kami membangun Kabupaten Kapuas Hulu ini. Terkait dengan kondisi Kabupaten Kapuas Hulu saat ini, kondisi jalan di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini yang dalam kondisi mantap itu kurang lebih 679 km atau kurang lebih 61, dari total panjang jalan kabupaten kurang lebih 1108 km, dan jembatan dalam kondisi baik itu kurang lebih 536 unit atau 63% dari total jembatan sebanyak 865 unit. Adapun dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini masih ada satu kecamatan yang belum terhubung oleh jalan darat, yaitu di Kecamatan Embalo Hilir. Nah, kalau kecamatan yang lain, puji Tuhan, rata-rata sudah bisa terkoneksi, hanya Embalo Hilir yang masih belum bisa dilewati melalui jalan darat. Dan kemudian satu hal lagi, Pak Ketua, yang sangat-sangat membantu masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu ini terkait dengan BSS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Nah, harapan kami ke depan, Pak Ketua, mungkin bisa menjadi perhatian juga, karena di Kapuas Hulu ini masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni yang mungkin perlu bantuan dari pemerintah pusat juga untuk membantu masyarakat-masyarakat yang belum memiliki tempat hunian yang layak di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Kalau proses pekerjaan sih saya dapat informasi masih tidak ada masalah ya, dalam arti kata posisi fisiknya itu dengan posisi serapan anggarannya masih seimbang ya. Ini progresnya masih bagus. Hanya memang tadi kami melihat ada beberapa titik yang berat ya, yang kita lewati. Kalau bisa elevasinya diturunkan lagi sehingga ke depan next ya, ketika jalan ini sudah difungsikan betul-betul aman dari sisi keselamatan berlalu lintas ya.
Ini kan elevasi, ini kan ada rumusnya, ketahanan kendaraan menanjak dan seterusnya itu kan harus betul-betul dihitung sehingga jalan ini ke depan betul-betul jalan sekarang lah gitu loh. Jalan sekarang adalah jalan yang betul-betul mempertimbangkan keselamatan lalu lintas dan angkutan di sini. Jadi itu yang dalam rangka itulah kami juga pengen melihat karena ini juga kan kawasan ini khusus ya. Ini dari NBK apakah ini udah masuk ke Taman Nasional belum? Belum tahu ya. Ya, ini masih terlindung ya. Ini masih terlindung ya. Kita juga pengen melihat sejauh mana pekerjaan di lapangan terhambat nggak dengan status ini. Kan dulu dibuka oleh TNI dan dilanjutkan peningkatannya oleh swasta ya, dan sekarang pekerjaannya progres kita lihat cukup bagus. Hanya beberapa titik tadi memang kita minta perhatian khusus, terutama di tebing-tebing yang rawan longsor dan seterusnya. Nanti mungkin secara teknis Pak Kepala Balai, mungkin Pak Satker bisa ditanyakan untuk menjelaskan ini. Pak, upaya ke depan untuk percepatan penyelesaian ini bagaimana nanti? Ya, kita berupaya sih sedapat mungkin ini bisa dituntaskan. Karena fakta per hari ini juga masih ada penduduk di wilayah sini yang mengakses wilayah sini hanya melewati sungai ya. Dan tentu mereka sangat berterima kasih dengan jalan ini sudah ada ya. Masih ada desa di ujung sana yang belum kita sampai ke ujung. Ini kan baru kilometer 23 saya dapat informasi tadi di situ. Kilometer berapa? 36, kilometer 36 ya. Dari Atung. Sementara ruas yang di wilayah Kalbar ini ada 100 kilo lebih Pak ya? 148 kilo, 148 ya. Ada kalau 122 lagi Pak? Iya tadi. Dari titik sini. Sampai nembus ke batas Kalbar. Mungkin dari sisi anggaran ke depan ada penambahan. Nah ini kan memang tiap tahun kita upayakan untuk terus dikerjakan sehingga ini berkelanjutan lah. Kelanjutan untuk bisa dikerjakan. Memang dengan COVID ini mungkin kita agak sedikit terganggu ya. Nah, bukan hanya di Bina Marga saja, tapi semua sektor kita terganggu. Dan mudah-mudahan untuk paralel ini tetap menjadi fokus pemerintah. Karena janji Presiden kan ini selesai 2020, target 2020. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita selesai. Kita doa bersama lah, terutama kita dari masyarakat Kalbar, terkhusus masyarakat Kapuas Hulu tentu sangat menginginkan jalan ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Kami berterima kasih sekali atas kunjungan Pak Nasarud sebagai Ketua Komisi 5 serta Kepala Balai Bina Marga yang menangani jalan khususnya paralel perbatasan ini, karena memang jalan ini sangat penting bagi masyarakat kita khususnya berada di perbatasan ini, karena ini akses yang menghubungkan antara Kecamatan Tanang, Dadau, bahkan menghubungkan sampai ke batas Sintang nanti. Nah ini kita bersyukur sekali Ketua Komisi langsung turun ke lapangan bisa melihat secara langsung proses pembangunannya. Dan ini kalau tidak salah, kalau tidak meleset, nanti pembangunannya mungkin 2022 ini sudah clear, sudah selesai pembangunannya. Nah ini kita sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada kita di Kapuas Hulu, khususnya yang membangun paralel perbatasan ini, yang nanti juga akan tembus sampai ke batas Kaltim nanti ini, luas jalan. Pak Bupati, selain pembangunan yang sedang berjalan, mungkin usulan apa dari pemerintah daerah yang sedang diusulkan saat ini? Ya, tadi sudah kita bicarakan jalan menuju ke Puring Kencana. Nah, kebetulan ini tidak masuk di dalam ruas jalan nasional, tapi tadi akan dibicarakan oleh Pak Nasarud selaku Ketua Komisi, bagaimana nanti agar akses ke Puring ini juga bisa mendapat perhatian juga dari pusat, karena ini memang untuk membangun Puring ini cukup besar biayanya, ada 25 kilo kalau nggak salah dari Sarakatuk ke Puring Kencana 40 kilo. Jalan yang lewat ini. Status jalan sekarang status jalan apa? Jalan kabupaten. Kabupaten. Ya. Ada target apa untuk pengalihan status atau bagaimana? Itu yang mau kita kaji dulu. Tadi sudah kita bicarakan dengan Kepala Sarus. Kepala Sarus tadi akan membahas dengan Kepala Balai Bina Marga. Ini sudah kita sampaikan tadi.